Assalamualaikum, halo, jumpa lagi bareng saya Ridwan Saputra, masih di tutorial Excel ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengatasi error-error yang sering terjadi di Microsoft Excel. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena di channel ini saya akan banyak membahas tentang tutorial-tutorial Excel. Tuh, tunggu apa lagi? Kalian subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, karena kita akan langsung ke pembahasannya. Oke, disclaimer dulu ya sebelum kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini saya udah kumpulkan beberapa jenis error yang umum dan sering terjadi di Microsoft Excel. Jadi ini tuh nggak semua ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan error tertentu yang saya nggak sebutkan di sini, boleh komentar di bawah aja lah ya. Nanti kita bahas, oke? Nah, untuk yang pertama di sini ada jenis errornya yaitu tanda pagar name ya, tanda tanya. Nah, keterangannya ini adalah name range atau nama tabel atau nama fungsi tidak dikenali. Oke, kita langsung ke simulasinya aja ya. Nah, di sini saya sudah siapkan tabel pembelian. Di sini skenario-nya kita beli barang-barang dari supplier. Kita punya nama barangnya, jumlahnya ada, cuman di tabel yang lainnya, tabel referensi yang sebelah sini. Nah, kita punya total harga. Yang mau kita cari adalah harga satuan. Karena kan kita mau jual ecer gitu ya, biar ketahuan berapa sih modalnya nih. Kayak contoh beras nih. Ini kan sekarung nih 5 kilo gitu ya. Berarti kita mau tahu harga satuan beras ini berapa per kilonya. Mau kita jual ecer gitu ceritanya. Oke. Nah, tentu untuk menemukan yang jumlah ini ya, di sini kita akan gunakan rumus VLOOKUP dengan kata kuncinya atau key value-nya adalah ini nih, nama barang. Yang mau kita cari adalah jumlahnya di tabel yang sebelah sini ya. Nah, tadi untuk error yang pertama adalah error name. Nah, ini kita coba. Di sini error name itu biasa kejadian kalau kita salah nulis formula. Contoh di sini ya, kita kan mau pakai VLOOKUP, ketik sama dengan. Nah, karena orangnya nggak bisa bilang F, jadi dia VLOOKUP gini ya. VLOOKUP ini, VLOOKUP misalkan. Padahal kan nggak bisa bilang F ya, bukan nggak bisa ngetik F. Udah sama aja lah. Contoh ya, ini kan contoh. Nah, ini langsung kita kurung buka. Selebihnya sama nih. Kita pilih misalkan di sini key value-nya, titik koma. Kita pilih tabel referensinya, kayak dikunci, titik koma lagi. Misalkan kolom yang kedua, titik koma lagi, 0, kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul error jenis pertama, yaitu name. Karena apa? Tadi ya, ini bukan VLOOKUP, tapi VLOOKUP. Nah, kalau error kayak gini, ya gampang. Berarti kita cek lagi penulisan formula kita, bener apa enggak. Nah, itu yang solusinya ya, kayak gitu ya. Berarti diedit, dirubah. Ini kan udah ketahuan nih, ya udah kita rubah aja. Jadi VLOOKUP, bukan VLOOKUP. Enter. Nah, ketemu ya. 5 kg untuk beras. Nah, jadi untuk yang pertama itu solusinya apa tadi? Diganti aja gitu ya. Dicek lagi formulanya, diganti, dibetulin lah gitu ya. Oke, kita kembali ke tabel error tadi ya. Nah, ini yang pertama sudah clear. Nah, sekarang yang sering juga nih ya, yang kedua, error ref ya. Ref tanda seru. Oke, kita langsung ke simulasinya. Nah, ref ini terjadi karena si referensinya hilang atau si Excel ini dia tidak menemukan referensinya. Contoh nih ya. Tadi yang sudah kita buat kayak gini ya, VLOOKUP H3 di tabel referensi yang ini kan ya. Karena dia cuma 2 kolomnya, jadi kita masukkan di sini 2. Nah, di sini kalau saya hapus kolom I ya, klik kanan, saya delete. Nah, maka dia ref. Jadi si Excel tidak menemukan referensinya. Selain dia rentangnya, bisa juga misalkan kata kuncinya ya. Di sini contoh, saya delete yang beras. Entah itu dia kata kunci ataupun dia referensi, intinya sel ya, yang berhubungan dengan formula yang tadi, hilang, bisa terdelete, bisa memang salah, jadi ref. Ya, kita kembalikan lagi. Ya, atau bisa juga contoh yang berikutnya, misalkan di sini kan sudah kita tentukan nih, tabel referensinya ya, rentang referensinya yaitu adalah H2 sampai dengan I12. Tapi ya di sini kita pilih kolomnya 3 misalkan. Kita pilih kolom yang ketiga nih, ini bakal error karena tabel referensinya cuma 2 kolom. Di sini kita pilih kolom yang ketiga, maka dia akan ref juga. Oke, saya kira clear ya. Nomor 2 ini kita checklist. Nah, sekarang error NE. Nah, ini juga paling sering di VLOOKUP ini kejadian. Nah, kita langsung praktik aja. Tadi ini kita tarik aja ke bawah ya, karena udah jadi VLOOKUP-nya. Kita double klik. Nah, saya udah siapkan nih, emang udah kelihatan nih ada NE-nya gitu. Oke, kita cek ya. Di sini yang kata kunci yang dicari adalah gula pasir. Kita cek di kolom sebelahnya, ada nggak gula? Gula. Nah, ini dia. Gula ada ya, cuman salah. Nah, jadi si VLOOKUP ini kan dia kayak sensitif ya. Beda spasi aja nggak boleh, apalagi nih gula sama gula pasir jauh banget ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi si NE ini artinya not available. Jadi tidak tersedia. Jadi yang dicari nggak ada gitu. Entah itu key value-nya atau hasilnya. Kalau nggak ada, dia bakal muncul error NE. Sekarang kita betulin ya. Sini jangan gula pasir, tapi gula. Oke, jadi solusinya dibetulin lah kalau emang salah. Tapi ada juga kadang ketemu misalnya ya. Jadi si gula ini memang nggak ada. Misalnya di tabel referensinya emang benar-benar nggak ada. Nah, solusi kedua kita masukkan if error. Jadi gini ya. Di depan formulanya kita tambahin if error.
bukan if error ya. Kalau if error ntar kaitan lagi error name lagi. Jadi if ya, if pakai F, error kurung buka. Nah, diklik di paling ujung dari formulanya, titik koma atau koma ya. Disesuaikan separatornya dengan guide yang ada di sini nih. Ini titik koma nih, ya titik koma. Nah, tampilkan nih value if error. Jadi nilai jika error. Jadi kalau error kita apa yang mau kita tampilkan gitu ya. Kalau emang saya pribadi kalau untuk angka, contoh misalkan gini ya, saya bikin laporan penjualan dari sebuah barang. Nah, kan ada tuh ada yang ada penjualannya 0, ada yang penjualannya banyak gitu ya. Nah, kalau 0 ini berarti kan bukan error karena dia emang error, tapi emang penjualannya nggak ada gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya saya bikin 0. Itu kalau untuk angka. Oke. Nah, maka dia akan tampil 0. Nah, tapi kalau untuk teks, misalnya kita punya tabel karyawan. Nah, kita mau cari misalnya domisilinya gitu ya, ada di kolom berikutnya. Nah, kalau emang dia kan teks bentuknya tuh ya, hasilnya bakalan teks. Kalau untuk teks biasa saya bikin kayak gini ya, kutip dua kali. Nah, ini artinya tampilkan kosong. Tutup, enter. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Berarti tadi ada 2 ya. Kalau emang datanya dia errornya itu salah, ya dibetulin gitu ya si datanya. Tapi kalau emang bener-bener memang nggak ada datanya atau sesuai gitu ya, cuman memang datanya nggak ada, hasilnya nggak ada, kita pakai if error. Oke, ini clear ya. Oke, ini kita checklist. Nah, sekarang error yang berikutnya adalah div garis miring 0. Oke, tanda seru. Langsung ya ke simulasinya. Nah, sekarang kita mau cari ya yang tadi ya. Kita mau cari harga satuan. Kita pengen tahu nih si beras ini nih per kilonya berapa gitu. Berarti kan gampang ya. Total harga di sini sama dengan total harga dibagi dengan jumlahnya. Nah, maka akan ketemu harga per kilonya yaitu 48.000. Ke bawah tinggal kita tarik div 0. Nah, div 0 ini agak spesifik ya. Jadi dia tuh jadi divide by 0. Jadi dibagi 0. Ya, dalam ilmu matematika kan dibagi 0 tuh nggak bisa. Jadi unlimited ya, tidak terbatas. Kita punya satu benda atau satu barang dibagikan ke 0 orang, ya barangnya bakal ada terus gitu. Itu udah nggak masuk akal gitu ya. Nah, dalam hal ini solusinya kayak gimana? Solusi yang pertama ya dicek ya struktur datanya. Kenapa dia sampai 0? Pasti kan ada yang salah gitu dari datanya itu sendiri. Nah, kalau di sini kesalahannya adalah tadi ya, si tepung ini memang 0 ya jumlah pembeliannya dari hasil VLOOKUP yang tadi ya. Jadi dia makanya dibagi 0. Berarti dibetulin misalkan di sini tepung misalkan 2 ya gitu harusnya. Nah, jadi dibetulin database-nya. Atau tadi ya ada yang salah dari formulanya. Nah, selain solusi-solusi yang tadi, sebetulnya ada satu solusi lagi yang bisa mengatasi untuk seluruh error yang ada di sini. Tapi itu nanti ya di akhir video ya. Oke, div 0 ini aman ya. Ini udah clear. Sekarang kita masuk ke value. Value itu adalah tipe data yang dimasukkan salah atau tidak sesuai. Oke, langsung ya ke simulasinya. Nah, di sini udah ada. C12, si total harga dibagi dengan jumlah 8 kilo. Harusnya kan sesuai ya. Apa yang salah nih? Nah, di sini kita harus benar-benar cermat gitu ya. Kalau kita ketemu kayak gini nih, jangan langsung berasumsi, dicek lagi benar-benar. Kadang-kadang kelihatan sama tapi padahal beda gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Di kolom ini adalah VLOOKUP, semua ke bawah. Ini tuh nilai semua. Yang paling bawah, nah ini 8 kg. Ini tuh adalah teks. Yang untuk error yang value ini biasanya terjadi karena tipe data yang kita masukkan dalam perhitungan matematika itu ada teks yang nggak bisa ya. Misalkan teks itu merah dikali 2, merah-merah. Nggak bisa kayak gitu ya. Nah, untuk tipe data ini saya bahas secara khusus di video yang ini ya. Di pojok kanan atas, silahkan dicek aja yang belum nonton. Nah, jadi kalau ketemu kayak gini ya dibetulin teksnya, dirubah menjadi angka. Jadi ini kita ketik angka 8. Kalau udah kayak gini bener ya. Oke, untuk error value ini clear ya. Solusinya adalah kita rubah yang tadi teks menjadi ya angka biar bisa dihitung. Oke, ini checklist. Nah, sekarang kita masuk ke error berikutnya yaitu null. Oke, keterangannya di sini adalah range tidak beririsan atau bernilai null. Null itu kosong, nggak ada gitu ya. Oke, kita langsung ke simulasinya. Nah, di sini saya udah siapkan ya. Paling bawah ini adalah null. Kita mau buat di sini ya. Ini kan kita mau pengen tahu nih total harga untuk keseluruhan barang yang kita beli. Maka saya buat di sini sum kurung buka C3 sampai dengan C12, tapi saya salah. Bukannya pakai titik 2, nah, mungkin karena entah kesalahan penulisan atau gimana, malah hilang, malah saya pakai spasi. Solusinya gimana? Ya tadi ya, dibetulin aja rumusnya. Berarti ini udah pasti salah referensinya gitu ya. Nah, ini dibetulin aja, kayak gini, pakai titik 2. Biar dia jadi range gitu ya, C3 sampai dengan C12. Kalau di enter, baru dia bisa menghitung. Kita lanjut ke error yang berikutnya. Ini udah ya, checklist. Nah, berikutnya adalah error 6. Di sini keterangannya, rumus menghasilkan nilai numerik yang tidak valid. Kita masuk ke simulasi ya. Di sini belum ada, belum saya siapkan. Jadi biasanya tuh nilainya itu yang umum ya, yang saya tahu biasanya tuh nilai terlalu besar atau terlalu kecil. Contoh di sini misalnya saya mau buat sama dengan 10 pangkat 1000. 10-nya 1000 kali ya, kita enter, nah maka 6. Di angkanya tuh terlalu banyak gitu ya, terlalu besar atau terlalu kecil ya. Nah, contohnya lagi di sini misalnya ya, sama dengan SQRT
SQRT ini square root artinya akar. Kalau di sini kita buat akar dari 25, enter, maka hasilnya 5. Sama juga kalau misalkan SQRT 9, ya, enter, hasilnya 3. Tapi kalau kita buat SQRT dari min 144, penutup, enter, maka dia akan 6. Karena akar dari min itu nggak ada ya. Secara hukum matematika dia nggak make sense. Nah ini kayak gini. Oke, untuk 6 ini saya rasa clear ya. Kita hapus dulu. Ini kita checklist. Nah, tinggal yang error yang jenis terakhir ini. Ini ada tanda pagar ya, apa nih, crash. Di sini keterangannya adalah lebar kolom terlalu kecil, berarti kontennya itu lebih besar daripada lebar kolomnya ya. Langsung nih di sini ada simulasi. Nah, ini saya udah siapkan ya. Di sini contohnya nih. Ini udah tanda pagar semua nih di kolom L. Kalau ketemu kayak gini, nggak usah panik ya. Ini tinggal ditambah aja lebar kolomnya ya. Caranya gampang, tinggal di double klik di ujung kolomnya sampai berubah kayak gini, tanda pointernya, double klik. Nah, clear ya. Tapi kok ada satu lagi nih yang ketinggalan. Kalau kayak gini jangan panik juga ya. Tadi yang saya bilang tuh, jangan cepat berasumsi. Cek dulu di sini ya, ternyata emang tuh emang isinya pagar. Ya ini mah ya udah emang salah datanya. Nah, solusinya gimana? Ya dibetulin ini apa isinya gitu. Ya kita tarik deh. Nah, gini mungkin ya berurutan ya dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Oke, berarti yang terakhir pun checklist. Oke, jadi gitu ya. Pesan saya itu jangan cepat berasumsi. Kalau emang ada yang error ya cek dulu. Jadi nggak serta-merta kayak tadi ya. Langsung pakai if error. Cek dulu kalau emang datanya salah, ya datanya betulin gitu. Kalau emang datanya yakin betul, barulah pakai if error. Kayak gitu ya. Ya, sesuai janji saya yang tadi ya, saya akan bagikan satu lagi fungsi yang bisa mengatasi seluruh error yang ada di sini. Apa itu? Agregat ya. Ini sudah saya siapkan di sheets yang berikutnya. Nah, di sini skenario-nya adalah kita beli barang-barang tapi dari beberapa supplier. Kita pengen tahu total dari keseluruhan belanjaan kita. Nah, tapi tabelnya terpisah-pisah gitu karena beda suppliernya tadi ya. Ini supplier A, kita belanja senilai 667.000. Nah, supplier B 534.000, supplier C 227.000. Nah, kita mau tahu grand totalnya yang di sini. Ya kalau datanya cuma 3 kan gampang ya. Ya gini aja sama dengan klik yang ini, tanda plus, klik lagi ini, tanda plus, klik lagi ini, enter. Kalau 3 tabelnya, kalau 300, 3.000, nggak bisa nih dengan cara kayak gini. Kita maunya di blok semua ya. Misalkan kita mau pakai fungsi sum, sama dengan SUM, kurung buka, ini kita blok nih. Dari mulai beras ini, totalnya sampai ke total yang bawah, baru kita enter. Nah, maka akan error. Tadi kan bukan segini ya jumlahnya, cuma sejuta berapa gitu ya. Nah, kenapa? Karena si sum ini, dia akan menghitung seluruh nilai yang ada di range-nya dia. Kayak total ini kan dia dihitung juga. Ini beras dihitung, telur dihitung, minyak goreng dihitung, gula dihitung, totalnya pun dihitung. Ini yang bikin error. Nah, ceritanya kita nggak mau merubah tampilan nih. Kita maunya ya udah aja seperti ini, tapi tetap ketemu hasilnya. Nah, disinilah fungsinya agregat. Oke, langsung ya, kita klik dulu. Sama dengan AGG. Ini langsung tap aja. Nah, di sini langsung dia minta function. Di sini ada average ya, nomor 1, nomor 2 ada count, ada counta, max, min, product, stdef s, stdp, sum, var s, var p. Di sini ada median, percentile xc ya, banyak ya ke bawah pilihannya, tapi kita pakai yang umum aja. Di sini karena kita mau mencari total nilai, berarti kita pakai sum. Ini ya, jangan ketik sumnya ya, ketik angka 9, baru kita kasih separator. Nah, setelah itu kita masukkan option. Nah, option ini ya yang kunci utamanya. Jadi di sini kita terangannya dicek ya, di 0 ini ignore net subtotal and aggregate function. Jadi penjumlahan tadi ya, tadi kan nomor 9 itu adalah sum. Nah, si sum tadi, total tadi akan mengignore atau mengabaikan nested subtotal. Subtotal tuh kalau memang kita pakai subtotal di total yang ini ya, di D7, di D14 sama D21, dan agregat. Berarti yang rumus agregat ini dia akan diabaikan. Oke, itu nomor 0 ya. Nomor satunya ignore hidden rows. Ada tambahan selain yang tadi ya. Yang berikutnya ignore error values. Nah, yang nomor 3 ini yang paket komplit. Ignore hidden rows, error values, net subtotal and aggregate function. Nah, kayak gini kita kayaknya pakai yang 3 aja ya biar paket komplit. Oke. Di sini kita ketik 3. Oke, separator lagi ya. Ini titik koma. Nah, sekarang array ya. Array itu ya tinggal dipilih aja range-nya. Tadi dari apa ya? Total harga ya. Dari sini juga bisa atau dari D3 sampai ke D21. Oke, udah ya range-nya. Kalau udah di enter. Aku masih error. Ya karena tadi kita belum rubah di total ini. Dia hanya mengignore subtotal gitu. Kalau ini kita cek, ini pakai sum. Nah, ini kita rubah dulu sama dengan subtotal. Tadi kita menjumlahkan. Jadi kita ketik 9, titik koma, baru rentangnya ya atau range-nya ini kita blok ini. Oke. Nah, yang pertama selesai, tinggal di Ctrl C, Ctrl V di sini dan di sini. Oke, kalau kita aduin ya, tadi sama dengan D7 ditambah dengan D14 tambah D21.
Nah, makasihnya sama ya. Berarti udah clear nih pakai agregat. Nah, tadi ya, kalau emang cuma sedikit ya nggak kayak nggak terlalu berguna. Tapi kalau banyak ya tadi tabelnya ke bawah banyak banget misalkan ya puluhan atau ratusan ribuan gitu. Nah, ini pasti sangat berguna. Nah, contoh kita mau tahu ya total semua belanjaan kita kecuali perdagingan. Ya kan di sini daging ayam, daging sapi, dan ikan. Kita nggak mau nih, nggak mau tampil. Kita pengennya yang lain-lain lah selain daging lah berapa gitu ya. Ini kita tinggal klik kanan, kita hide. Nah, maka totalnya itu dia menyesuaikan. Nah, dia jadi menjumlahkan hanya yang tampil aja gitu. Ini tuh berguna ya kalau kita menggunakan filter ya. Nah, kalau pakai sum walaupun dia di hide, tetap aja dia dihitung ya totalnya. Nah, selain tadi yang di hide, yang error bisa ya. Nih ya, tepung nih cobain deh. 3 kg. Kalau yang bawah jadi value karena kita pakai tadi ya tanda plus 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 ini. Atau kalau yang sum juga sama ya. Nah, di sini pun ternyata totalnya jadi value karena kita pakai subtotal tadi. Di sini pun sama bisa pakai agregat kalau mau. Contohin deh ya sama dengan agg tab. Di sini kita mau menjumlahkan sum ya, 9 titik koma. Nah, ini kita akan mengignore yang errornya aja, error value ya. Berarti nomor 2 deh. Titik koma lagi baru rentangnya. Kita pilih enter. Nah, untuk penggunaannya si agregat ini bagi saya pribadi ini lebih simple ya. Kayak contoh yang tadi nih. Di sini kan tadi div by zero ya. Tadi si apa ya? Tadi itu tepung ya, 0 di sini nih. Nah, makanya tepungnya jadi kayak gini ya. Kalau di sini kita mau jumlahkan, ini kita pakai agg 9 titik koma. Nah, kita masukkan 3 tadi ya, paket komplit titik koma, kita masukkan rentangnya. Enter. Nah, maka yang div by zero pun diabaikan ya. Jadi kita nggak perlu, misalkan banyak nih yang div by zero gini, memang bukan salah ya, karena emang di sininya nggak ada gitu di tabel referensinya. Nah, maka dia menghasilkan hasil yang 0 ini, di sini pun ya otomatis div by zero. Nah, kalau banyak nih ke bawah, ya kita nggak perlu ngerubah datanya, nggak perlu ngerubah formulanya. Yang kita rubah cuma tadi ya, dari sum kita gunakan agregat. Oke, tadi itu ya mengatasi seluruh error dan penggunaan subtotal dan agregat. Nah, jadi untuk penggunaannya sendiri disesuaikan lah. Nah, mau pakai yang if error, subtotal atau pakai agregat ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka videonya, silahkan klik like, share, jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Saya Ridwan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything